Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Azaria dengan NIM C1C018201. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. 1. Sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek gagasan, atau situasi. Fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, esensi ego, dan ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi untuk membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi yang peristiwa baru. Sikap mengizinkan seseorang untuk menilai suatu situasi baru dengan cepat tanpa perlu mengumpulkan semua informasi yang relevan mengenai situasi tersebut. Sikap dan konsistensi. Orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Formasi, sikap, dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. 2. Beberapa teori terkait dengan sikap. Teori perubahan sikap, teori pertimbangan sosial, konsistensi dan teori perselisihan, teori disonansi kognitif, teori persepsi diri, teori motivasi dan aplikasinya, teori motivasi awal, teori kebutuhan dan kepuasan, teori prestasi, teori motivasi, teori keadilan, teori RG, teori harapan, teori penguatan, teori penetapan tujuan, teori atribusi, teori agensi, pendekatan diadik. Persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Di definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. 4. Nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. 5. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespons situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengaruh keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan pembelajaran sosial. 6. Kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronsi. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponen adalah penting karena memungkinkan untuk memprediksikan perilaku. Baiklah, cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.